Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan kisah TKI Indonesia yang bernama Fajar yang ditipu agen TKI Korea tapi malah dipertemukan dengan janda cantik kaya raya di Korea, dan malah bawa rejeki tak terduga. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman dan selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda bernama Fajar. Usianya baru menginjak 25 tahun, tapi hidupnya sudah penuh tekanan. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja, Fajar menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya, Bulastri, dan adik perempuannya, Rini, yang masih duduk di bangku SMP. Setiap hari, Fajar bekerja serabutan, kadang ikut tukang bangunan, kadang bantu angkut hasil panen tetangga. Penghasilan tak tentu. Kadang cukup buat makan, kadang hanya bisa beli beras setengah liter. Suatu malam, Fajar duduk termenung di depan rumahnya yang berdinding bambu. Ia menatap langit yang gelap, hanya diterangi satu-satunya lampu jalan yang redup. "Ibu tidur, Rin?" tanya Fajar saat melihat Rini keluar membawa 2 gelas teh hangat. "Belum, Mas. Ibu lagi nyetrika seragamku buat besok," jawab Rini sambil duduk di sebelahnya. "Mas lagi mikir apa?" Fajar tersenyum tipis. "Mas pengen kerja di luar negeri, Rin." Rini menatap kakaknya dengan mata membesar. "Serius, Mas? Emang bisa?" Fajar mengangguk pelan. "Tadi siang Mas ketemu Pak Darno. Dia bilang ada lowongan ke Korea. Gajinya besar, katanya bisa sampai 30 juta per bulan." Mata Rini berbinar. "Masya Allah, beneran, Mas? Kalau Mas kerja di sana, aku bisa lanjut sekolah sampai SMA ya?" Fajar mengusap kepala adiknya. "Itu niat Mas. Biar kamu gak kayak Mas, yang cuma lulusan SMA dan harus kerja serabutan." Tak lama kemudian, Bulastri keluar dari dalam rumah. Wajahnya tampak cemas. "Masalah Korea itu kamu omongin lagi, Jar?" "Iya, Bu," jawab Fajar jujur. "Mas pengen nyoba daftar. Kata Pak Darno, prosesnya cepat, tinggal bayar 15 juta buat biaya awal." "Uangnya dari mana, Le?" "Ibu aja jualan nasi bungkus cuma cukup buat makan," sahut Bulastri, suaranya serak. "Mas bisa pinjam dulu, Bu. Nanti lunasi kalau sudah kerja di sana." Bulastri duduk di kursi bambu, menatap anak sulungnya dalam-dalam. "Ibu cuma takut kamu ketipu. Sekarang banyak agen abal-abal, janji doang, anak orang malah disiksa di negeri orang." Fajar menarik napas panjang. "Mas juga takut, Bu. Tapi Mas capek hidup kayak gini terus. Setiap hari mikirin uang makan, uang sekolah Rini, bayar utang warung. Mas cuma pengin kita hidup lebih layak, Bu." Terdengar suara jangkrik malam bersahutan, seolah ikut menyaksikan percakapan keluarga kecil itu. Bulastri terdiam. Air matanya menetes pelan. Ia tahu Fajar anak yang baik dan bertanggung jawab. Tapi dunia luar terlalu kejam. Terlebih Korea, negara yang hanya ia tahu dari TV dan cerita tetangga. "Kalau itu memang keputusanmu, Ibu cuma bisa mendoakan. Tapi janji ya, jangan sampai hilang kabar. Jangan jadi orang yang lupa keluarga," ucap Bulastri lirih. "Mas janji, Bu," jawab Fajar sambil menggenggam tangan ibunya. Keesokan harinya, Fajar menemui Pak Darno, pria setengah baya yang mengaku sebagai perantara resmi agen TKI ke Korea. Pak Darno menunjukkan brosur, surat izin, dan foto-foto orang yang katanya sudah sukses kerja di sana. "Kerjanya ringan, Jar. Di pabrik elektronik. Ada tempat tinggal, makan ditanggung. Gaji minimal 25 juta. Kamu tinggal bayar biaya awal, nanti sisanya bisa dicicil dari gaji." "Kerja legal, Pak?" tanya Fajar ragu. "Legal dong. Aku ini agen resmi. Sudah kirim banyak anak desa sebelah juga. Kamu tinggal siapin fotokopi KTP, ijazah, pas foto, dan uang pendaftaran," jawab Pak Darno mantap. Fajar pulang dengan kepala penuh harapan. Ia nekat meminjam uang ke koperasi desa dengan jaminan sepeda motor tua peninggalan almarhum ayahnya. Dalam seminggu, semua persyaratan ia penuhi. Saat hari keberangkatan tiba, Bulastri mengemasi barang-barang Fajar dengan tangan gemetar.
Ini baju batikmu, Mas. Biar kamu nggak lupa tanah kelahiran, ucap Bu Lastri sambil menyelipkan kain ke koper usang. Rini tak henti-hentinya menangis. Mas janji pulang ya. Jangan kayak anaknya Bu Siti yang hilang kabar. Fajar memeluk adiknya erat. Mas janji. Mas kerja sebentar aja. Nanti kalau sudah punya uang, kita beli rumah baru, sekolahin kamu tinggi-tinggi. Sore itu, dengan tas ransel dan satu koper, Fajar berangkat dari desa. Suasana haru menyelimuti perpisahan. Tetangga berdatangan, mendoakan keberangkatan Fajar. Ada yang iri, ada yang benar-benar tulus. Di dalam bus menuju bandara, Fajar menatap keluar jendela. Hatinya campur aduk, antara semangat, takut, dan rindu yang bahkan belum pergi tapi sudah terasa. Ya Allah, gumam Fajar dalam hati. Kalau ini jalan hidupku, tolong lindungi aku. Jangan biarkan aku gagal. Aku hanya ingin membuat ibu dan Rini bahagia. Fajar menatap layar pesawat yang menampilkan lokasi penerbangan. Hatinya deg-degan. Ini pertama kalinya ia naik pesawat, dan langsung ke luar negeri. Tangannya terus menggenggam tiket dan paspor yang diberi oleh Pak Darno sehari sebelum keberangkatan. Pesawat mendarat di Incheon International Airport saat pagi masih gelap. Udara dingin menampar kulitnya. Fajar menggigil, hanya memakai jaket tipis pemberian tetangga. Ia melihat ke sekeliling. Orang-orang asing berjalan cepat, tak satu pun ia kenal. Tak ada yang menjemput sambil membawa papan bertuliskan namanya seperti yang dijanjikan. Fajar berdiri di sudut kedatangan, memeluk koper. Ia mencoba menghubungi nomor Korea yang diberikan oleh Pak Darno. Halo, saya Fajar. Saya sudah sampai di bandara. Suaranya lirih. Suara di ujung telepon terdengar kasar. Tunggu di luar. Ada mobil putih datang. Jangan banyak tanya. Klik. Telepon ditutup. Fajar makin cemas, tapi ia menuruti. Ia keluar bandara, menunggu di dekat pintu sesuai petunjuk. Beberapa menit kemudian, sebuah van putih berhenti di depannya. Kaca dibuka sedikit. "Kamu Fajar?" tanya pria Korea bermuka dingin. "Iya, saya Fajar," jawabnya. "Naik." Fajar menaiki van tanpa bertanya lebih lanjut. Di dalamnya ada 3 pria Indonesia lain. Mereka hanya saling pandang dan mengangguk. Tak ada yang bicara. Perjalanan memakan waktu hampir 2 jam. Fajar tak tahu dibawa kemana. Saat mobil berhenti, ia melihat bangunan tua, seperti gudang yang disulap jadi tempat tinggal. Bau lembab menusuk hidung. "Turun. Ini tempat kalian," kata pria Korea itu ketus. Fajar masuk ke dalam bangunan. Di sana ada belasan orang TKI lain, semuanya laki-laki, tidur berdesakan di kasur tipis tanpa ranjang. Beberapa bahkan hanya pakai selimut sebagai alas. Seorang pria berusia sekitar 30-an menyambutnya. "Nama kamu siapa?" "Fajar," jawabnya pelan. "Saya Iwan. Di sini kamu kerja mulai besok. Bangun jam 5 pagi. Siapkan badan buat kerja kasar. Gaji dibayar akhir bulan, tapi potong makan, tempat tinggal, dan transport." Fajar terdiam. Ini jauh dari janji Pak Darno. "Ini bukan pabrik elektronik?" tanyanya ragu. Iwan tertawa pahit. "Halah, kamu juga korban ya? Sama kayak kami." Katanya kerja legal, padahal kita semua ilegal di sini. Kalau ketahuan imigrasi, bisa dideportasi atau dipenjara. Fajar merasa lututnya lemas. Ia duduk di sudut ruangan dan menunduk. Kepalanya pusing. Ia ingin telepon ibunya, tapi takut membuatnya khawatir. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Sudah sampai, Bu. Semua baik-baik saja. Doakan Fajar ya." Malam itu, Fajar hampir tak bisa tidur. Udara sangat dingin, dan selimut tipis tak banyak membantu. Ia menangis dalam diam. Pagi harinya, Fajar dibangunkan oleh teriakan. "Bangun, cepat. Hari ini ke tempat pemotongan ikan." Ia buru-buru berdiri, memakai baju seadanya. Dalam mobil, ia duduk bersebelahan dengan Rudi, teman baru dari Lampung. "Kamu baru ya?" tanya Rudi. "Iya. Saya pikir kerja di pabrik, tapi ternyata bukan. Kita semua begitu. Dulu saya juga percaya omongan agen.
Tapi kenyataannya, kerja kasar semua. Gaji belum tentu dibayar penuh. Kalau ngeluh, bisa diancam, jelas Rudi. Sesampainya di lokasi kerja, Fajar diminta memotong ikan di ruangan dingin. Tangan kaku, perut lapar. Jam kerja hampir 12 jam tanpa istirahat layak. Tidak ada alat pengaman. Sepatu Fajar basah oleh darah ikan dan air es. Pulangnya, ia pingsan di kamar. Hari demi hari berlalu. Fajar makin tertekan. Gaji belum juga cair. Makan hanya 2 kali sehari, itu pun dengan porsi minim. Ia mulai merasa kehilangan harapan. Ia ingin kabur, tapi tidak tahu harus kemana. Suatu malam, Fajar duduk di belakang bangunan. Ia memandang langit Korea yang asing. Di sampingnya, Rudi duduk sambil merokok. "Kamu kangen rumah ya?" tanya Rudi. Fajar mengangguk pelan. "Saya cuma pengin bantu ibu dan adik saya. Tapi sekarang saya malah nyusahin diri sendiri." Rudi menghela napas. "Saya juga. Istri saya di kampung lagi hamil. Tapi saya belum bisa kirim uang sepeser pun." Fajar menunduk. "Kalau begini terus, saya lebih baik pulang. Kalau ketahuan kabur, bisa diburu agensi. Hati-hati, Jar. Mereka punya orang di mana-mana." Percakapan itu membuat Fajar makin resah. Ia memikirkan ibunya, yang mungkin sedang bangun malam menyiapkan jualan, atau Rini yang belajar dengan lampu temaram. Semua harapan mereka bertumpu padanya. Tapi kini ia merasa gagal total. Suatu pagi, saat sedang bekerja memindahkan boks ikan, Fajar terpeleset dan terjatuh. Kakinya terkilir. Ia mengerang, tapi tidak ada yang membantu. Pria Korea yang mengawasi hanya berkata ketus, "Cepat kerja. Jangan banyak drama." Dengan tertatih, Fajar berdiri lagi. Tapi di dalam hatinya, ia sudah mulai mengambil keputusan. Ia tidak bisa bertahan di tempat ini lebih lama. Malamnya, ia mengemasi pakaian seadanya, menyelipkan roti kering dalam tas, dan keluar diam-diam lewat jendela belakang. Dengan napas terengah, Fajar berlari ke jalan besar. Udara dingin menusuk, tapi ia terus berjalan tanpa arah. Ia tak peduli akan kemana. Ia hanya ingin bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari penderitaan. Ia hanya membawa satu hal, doa ibunya. Fajar terus berjalan menyusuri trotoar kota kecil di Korea Selatan. Udara pagi sangat dingin, bahkan lebih dingin dari malam sebelumnya. Tangannya membeku, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin menjauh dari tempat yang telah memperlakukan dirinya seperti binatang. Dengan langkah tertatih karena kakinya yang masih terkilir, Fajar melewati ganggang sempit dan jalanan asing. Ia tak punya tujuan. Tidak tahu di mana harus tidur atau makan. Ia hanya mengandalkan tekad dan harapan. Perutnya sudah kosong sejak malam. Tas kecil berisi pakaian tipis dan sepotong roti kering kini menjadi harta terakhirnya. Ia duduk sebentar di bangku taman, menatap langit yang perlahan mulai terang. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya menghampirinya. Ia tampak rapi dan mengenakan mantel tebal serta syal mahal. Wajahnya menunjukkan rasa khawatir saat melihat Fajar duduk menggigil. "Guancanayo?" tanya wanita itu dalam bahasa Korea, yang berarti, "Kau baik-baik saja?" Fajar menunduk, bingung harus menjawab apa. Ia tak paham banyak bahasa Korea. Melihat raut bingung Fajar, wanita itu beralih ke bahasa Inggris. "Are you okay? You look sick." Fajar mencoba menjawab, "I'm okay. Just hungry and tired." Wanita itu mengerutkan kening. Ia melihat kaki Fajar yang bengkak dan wajahnya yang pucat. "Come with me. I can help." Fajar ragu. Ia takut wanita itu hanya jebakan seperti agen sebelumnya. Tapi perutnya benar-benar lapar, dan kakinya makin sakit. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Wanita itu membantu Fajar berdiri. Ia membawanya masuk ke mobil hitam mewah yang terparkir di dekat taman. Fajar duduk sambil menahan rasa sakit di kakinya. Di dalam mobil, wangi parfum lembut menyelimuti udara, membuat Fajar sedikit merasa nyaman. "Nama saya Hana Kim," ucap wanita itu sambil tersenyum tipis. "Saya punya rumah tidak jauh dari sini. Kamu bisa mandi dan istirahat di sana." "Terima kasih, Madam," jawab Fajar pelan. "Saya Fajar,
Dari Indonesia. Hana mengangguk pelan. Saya pernah ke Indonesia, Bali, 5 tahun lalu. Sepanjang perjalanan, Fajar diam. Ia terus bertanya-tanya, siapa wanita ini sebenarnya? Kenapa ia mau menolong orang asing sepertinya? Rumah Hana Kim ternyata sangat besar dan mewah. Letaknya di kawasan perbukitan, agak jauh dari keramaian kota. Saat mobil masuk ke halaman rumah, Fajar terpukau. Ini seperti rumah yang hanya ia lihat di TV. Dinding kaca, taman indah, dan kolam kecil di sampingnya. Hana membimbing Fajar masuk. Kamar mandi ada di lantai atas. Kamu bisa bersih-bersih dulu, nanti aku siapkan makanan. Fajar mengangguk. Ia naik perlahan ke lantai 2 dan masuk ke kamar mandi yang luas. Saat air hangat menyentuh kulitnya, Fajar tak bisa menahan air mata. Selama seminggu lebih, ia hidup dalam tekanan, rasa lapar, dan ketakutan. Kini, ia berada di tempat yang sangat berbeda. Seolah hidupnya berputar 180 derajat dalam satu malam. Setelah mandi, ia mengenakan pakaian bersih yang disiapkan Hana. Di meja makan, sudah tersedia bubur panas, kimchi, dan teh jahe. Makanlah. Kamu butuh tenaga, ucap Hana lembut. Fajar duduk pelan dan mulai makan. Ia tak menyangka bisa mencicipi makanan hangat lagi setelah beberapa hari makan seadanya. Kalau boleh tahu, ucap Hana setelah beberapa saat. Kenapa kamu bisa sampai seperti itu? Kamu kerja di sini? Fajar mengangguk, lalu mulai bercerita perlahan. Tentang janji manis agen TKI, tentang kerja kasar, tentang gaji yang tidak dibayar, dan tentang pelariannya. Hana mendengarkan dengan serius. Sesekali ia mengangguk. Sesekali matanya tampak berkaca-kaca. Saya janda, ucap Hana tiba-tiba setelah Fajar selesai bercerita. Suami saya meninggal 2 tahun lalu karena kanker. Anak saya tinggal di luar negeri. Rumah ini terlalu sepi. Fajar menatapnya dengan hormat. Saya turut berduka, Madam. Hana tersenyum pahit. Kamu tahu, saya pernah juga merasa hidup tidak adil. Kehilangan orang yang saya cintai, sendirian di rumah besar ini. Tapi saya percaya, setiap orang datang ke hidup kita untuk alasan tertentu. Fajar terdiam. Kata-kata itu terasa aneh, tapi menghangatkan hatinya. Kamu bisa tinggal di sini sementara waktu, lanjut Hana. Saya butuh orang untuk membantu merawat taman dan kebun kecil saya. Tidak berat, dan kamu akan dapat tempat tinggal dan makanan. Tapi, saya tidak bisa bantu urus dokumenmu. Kamu masih ilegal di sini, kan? Fajar menunduk. Iya, Madam. Saya takut ditangkap. Hana meletakkan tangan di atas tangan Fajar. Tenang. Selama kamu di sini, kamu aman. Tapi kamu juga harus bantu saya. Setiap hari. Fajar mengangguk pelan. Saya bersedia, Madam. Terima kasih sudah menolong saya. Saya sungguh tidak tahu harus kemana kalau tidak bertemu Madam. Hari-hari berikutnya berjalan tenang. Fajar mulai bekerja membersihkan taman, menyiram bunga, dan memotong rumput. Kakinya berangsur pulih. Setiap malam, ia makan bersama Hana. Mereka mulai sering berbincang. Fajar belajar bahasa Korea sedikit demi sedikit, sementara Hana mencoba memperbaiki bahasa Inggrisnya yang sudah lama tidak dipakai. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Hana bertanya, "Kamu masih ingin kerja di pabrik atau balik ke Indonesia?" Fajar menghela napas. "Saya belum tahu, Madam. Saya ingin kirim uang untuk ibu dan adik saya. Tapi saya juga takut dikejar imigrasi." Hana memandang Fajar lama. "Kalau kamu mau tinggal di sini lebih lama, saya bisa bantu cari jalan. Tapi kita harus hati-hati. Saya punya beberapa kenalan." Fajar menunduk penuh haru. "Madam baik sekali. Saya bahkan tidak tahu harus bagaimana membalasnya." "Kamu sudah membalasnya," ucap Hana, "dengan kerja keras dan kejujuranmu." Fajar tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di Korea, ia merasa dihargai sebagai manusia. Sudah hampir 2 minggu Fajar tinggal di rumah Hana Kim. Hidupnya mulai berubah perlahan. Ia tidak lagi bangun dengan rasa cemas dan takut dikejar. Setiap pagi, ia menyapu halaman, menyiram bunga,
dan membersihkan kaca rumah besar itu. Meski pekerjaannya tidak banyak, ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. "Fajar, hari ini bisa bantu rapikan gudang belakang?" tanya Hana suatu pagi saat mereka sarapan. "Bisa, Madam. Saya akan mulai setelah selesai menyiram taman," jawab Fajar sopan. Hana tersenyum. "Kamu tidak perlu panggil saya, Madam, terus. Cukup panggil saya Ibu Hana." Fajar ragu-ragu. "Baik, Ibu Hana." Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Lebih enak didengar, bukan?" Mereka tertawa kecil. Hubungan mereka mulai cair. Fajar yang tadinya canggung dan kaku, kini mulai merasa lebih santai di dekat Hana. Ia tidak hanya menjadi pekerja, tapi juga teman bicara Hana yang kesepian. Hari itu, Fajar membuka gudang belakang yang penuh debu dan barang-barang lama. Ia mulai membersihkan, menyapu, dan menyusun kardus-kardus. Di sudut, ia menemukan bingkai foto. Saat dibersihkan, terlihat foto pernikahan Hana dan almarhum suaminya. Hana datang ke gudang membawa 2 gelas teh hangat. Ia terdiam melihat Fajar memegang foto itu. "Suami saya," ucap Hana pelan. "Namanya Kim John. Kami menikah selama 20 tahun." Fajar buru-buru meletakkan bingkai itu. "Maaf, saya tidak sengaja menemukannya." "Tidak apa-apa." Hana duduk di bangku kecil. "Dia sangat baik. Kami dulu sering jalan-jalan ke luar negeri. Waktu dia sakit, saya yang merawatnya setiap hari." Fajar duduk di lantai, mendengarkan. Setelah dia meninggal, rumah ini jadi terlalu besar dan sepi. "Anak kami tinggal di Kanada, sibuk dengan keluarganya sendiri," ucap Hana. "Kadang saya merasa seperti benda tua yang ditinggal di rak." Fajar menatap wanita itu, ada rasa iba dalam hatinya. "Ibu Hana tidak sendiri sekarang. Saya di sini." Hana menoleh. "Kamu tahu, kalimat itu berarti banyak buat saya." Sejak percakapan itu, kedekatan mereka makin terasa. Setiap malam mereka makan bersama sambil berbincang. Kadang mereka menonton TV bareng di ruang keluarga. Hana bahkan mulai mengajarkan Fajar memasak makanan Korea sederhana. "Ini namanya bibimbap. Kamu aduk semua bahan sebelum makan," ucap Hana saat mereka di dapur. Fajar mencoba mengaduk mangkuknya. "Wah, ini mirip nasi campur di kampung saya." Hana tertawa. "Kalau begitu, kamu bisa bikin versi Indonesianya suatu hari nanti." Mereka tertawa bersama. Suasana rumah yang dulu sunyi kini hangat kembali. Suatu sore, Hana mengajak Fajar berjalan-jalan ke pasar tradisional. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi lebar, agar tak mudah dikenali. Fajar juga memakai masker, untuk menyembunyikan identitasnya sebagai TKI ilegal. "Kalau ada polisi, kita pura-pura tidak saling kenal, ya?" ucap Hana bercanda. Fajar tertawa gugup. "Baik, Ibu Hana, tapi mudah-mudahan tidak ada." Di pasar, Fajar kagum dengan keramaian dan aneka makanan. Ia membantu Hana membawa belanjaan. Di salah satu sudut, mereka berhenti untuk membeli tteokbokki. "Kamu mau coba?" tanya Hana. Fajar ragu, tapi mencoba satu tusuk. "Pedas, tapi enak." Hana tertawa senang. "Lihat wajahmu. Matamu berkaca-kaca." Mereka tertawa bersama. Warga sekitar sempat memandang aneh melihat wanita Korea jalan bersama pria Asia Tenggara. Tapi Hana tidak peduli. Ia justru semakin akrab dengan Fajar. Malam harinya, mereka duduk di ruang keluarga. Hujan turun di luar. Fajar membawa teh jahe yang tadi dibelinya dari pasar. "Terima kasih, Fajar," ucap Hana sambil meminum teh. "Sudah lama saya tidak merasa senyaman ini." Fajar tersenyum. "Saya juga, Ibu Hana. Saya pikir hidup saya akan berakhir di gudang ikan. Tapi sekarang, saya bisa tertawa lagi." Hana menatap Fajar lama. "Kamu baik sekali. Tidak banyak orang bisa bertahan dalam kondisi seberat itu." Fajar menunduk. "Saya hanya ingin bantu ibu saya dan adik. Mereka sangat berharap pada saya." "Kalau begitu, mulai sekarang kamu harus jaga diri. Saya akan bantu sebisa saya. Tapi saya juga tidak ingin kamu terluka atau tertangkap." "Terima kasih, Ibu Hana. Saya akan bekerja sebaik mungkin."
Ibu sudah seperti malaikat bagi saya. Hana terdiam sesaat, matanya berkaca-kaca. Saya hanya ingin membantu orang yang pantas dibantu. Dan kamu, sangat pantas. Hari-hari berlalu cepat. Musim semi mulai datang. Bunga-bunga bermekaran di taman rumah Hana. Fajar sibuk menanam bibit baru dan merapikan pagar. Suatu pagi, Hana membawa kabar. Saya bertemu teman lama yang kerja di lembaga sosial. Dia bilang, ada program amnesti untuk TKI ilegal. Tapi prosesnya tidak mudah. Kita harus urus banyak dokumen. Fajar langsung duduk. Benarkah? Saya bisa dapat izin tinggal? Belum tentu langsung. Tapi ini bisa jadi jalan keluar. Kalau berhasil, kamu bisa tinggal dan kerja secara legal. Fajar memegang tangannya. Saya bersedia ikut semua prosesnya. Apapun. Asal bisa jujur dan hidup tenang. Hana mengangguk. Kita mulai minggu depan. Malam itu, Fajar duduk di balkon rumah, memandang langit malam Korea. Ia teringat saat pertama kali datang, berdiri menggigil di bandara tanpa siapa-siapa. Kini, ia punya tempat tinggal, makanan, dan seseorang yang peduli padanya. Hana menyusul ke balkon, membawa 2 cangkir coklat panas. Kamu kangen rumah? Tanyanya. Setiap malam, jawab Fajar lirih. Tapi sekarang, saya juga mulai merasa punya rumah di sini. Hana menoleh. Rumah bukan soal tempat, tapi soal perasaan. Dan saya senang kamu merasa begitu. Fajar tersenyum, lalu memandang wajah Hana. Wanita itu tidak hanya menyelamatkannya dari jalanan, tapi juga menyelamatkan harapan dan rasa percaya dirinya. Seiring waktu berlalu, kedekatan antara Fajar dan Hana makin terasa. Meski latar belakang mereka sangat berbeda, Fajar seorang TKI ilegal asal Indonesia, dan Hana seorang janda kaya asal Korea, mereka justru menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Setiap pagi, mereka sarapan bersama di beranda rumah, menghadap taman yang mulai hijau kembali. Fajar biasanya bercerita tentang keluarganya di kampung, sedangkan Hana sesekali mengenang masa lalunya bersama almarhum suami. Pagi itu, Fajar menaruh semangkuk sup rumput laut ke meja. Ibu Hana, saya coba masak sendiri tadi pagi. Resepnya saya lihat dari YouTube, ucap Fajar dengan bangga. Hana tersenyum senang. Wah, bagus sekali. Kamu mulai bisa masak makanan Korea, ya? Fajar mengangguk. Saya ingin belajar semuanya, biar bisa bantu lebih banyak. Mereka duduk dan mulai makan. Hana mencicipi 1 sendok, lalu tertawa pelan. Jujur saja ya, agak keasinan. Tapi saya suka semangatmu. Fajar ikut tertawa. Saya akan coba lagi besok. Mungkin saya terlalu banyak pakai kecap asin. Iya, tapi usaha kamu luar biasa. Hana menatap Fajar dalam. Kamu tidak seperti kebanyakan orang yang saya temui. Kamu sabar, jujur, dan tidak pernah mengeluh. Fajar terdiam, sedikit salah tingkah. Saya cuma berusaha bertahan hidup, Bu. Hana mengangguk. Tapi kamu membuat saya hidup kembali. Fajar menoleh, terkejut. Maksud ibu? Setelah suami saya meninggal, saya seperti tidak punya tujuan. Saya jalani hari demi hari hanya karena kewajiban, bukan karena keinginan. Tapi sejak kamu datang, rumah ini tidak lagi sunyi. Fajar tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan tersenyum kecil. Hatinya terasa hangat, namun bingung. Perasaan asing mulai tumbuh. Apakah ini hanya rasa hormat? Atau ada sesuatu yang lebih? Beberapa hari kemudian, Hana mengajak Fajar ke rumah kaca di pinggir kota. Tempat itu dulu menjadi proyek bersama mendiang suaminya. Sebuah kebun anggrek yang cantik dan tenang. Aku ingin kamu melihat ini, ucap Hana saat mereka sampai. Tempat ini sudah lama tak saya sentuh lagi, tapi saya ingin menghidupkannya kembali. Fajar berjalan menyusuri lorong kaca yang dipenuhi pot-pot kosong. Tempat ini indah sekali, Bu, tapi sepi. Sama seperti hati saya dulu. Hana tersenyum tipis. Fajar menoleh. Saya bisa bantu rawat tempat ini kalau ibu mau. Bukan hanya itu. Saya ingin kamu yang kelola semuanya. Kita buat jadi tempat wisata kecil,
atau taman bunga untuk masyarakat sekitar. Nama kamu akan saya cantumkan sebagai pengelola. Fajar kaget. Bu, saya tidak pantas. Saya bahkan belum legal di sini. Kita sedang proses, bukan? Saya percaya kamu. Kamu sudah jaga rumah saya. Kenapa tidak jaga mimpi saya juga? Fajar terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa ibu begitu percaya sama saya? Hana menatapnya lama. Karena saya tahu kamu tidak akan mengkhianati kepercayaan itu. Dan, karena saya mulai peduli padamu, lebih dari sekadar pekerja. Kata-kata itu membuat jantung Fajar berdetak lebih cepat. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Malam itu, Fajar tak bisa tidur. Ia duduk di balkon kamar kecilnya, menatap langit malam Korea yang jernih. Perasaannya kacau. Ia memang merasa nyaman dengan Hana, tapi perbedaan usia, status, dan latar belakang membuat semuanya terasa mustahil. Fajar, suara Hana terdengar dari bawah. Fajar menoleh ke arah halaman. Hana berdiri di taman, mengenakan jaket tebal. Kamu tidak tidur? Tanyanya. Fajar menggeleng. Saya hanya banyak pikiran. Turunlah sebentar, temani saya. Fajar menuruni tangga perlahan. Di bawah, Hana berdiri sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Terima kasih, ucap Fajar saat menerima cangkir itu. Hana duduk di bangku taman. Saya tahu ini mungkin aneh. Saya tua, kamu muda. Tapi saya tidak peduli apa kata orang. Saya hanya ingin jujur. Fajar menatap wanita itu, bingung. Maksud ibu? Saya jatuh hati padamu, Fajar. Mungkin bukan cinta seperti anak remaja, tapi rasa tenang, aman, dan dihargai. Perasaan yang sudah lama hilang dari hidup saya. Fajar menunduk. Saya bingung, Bu. Saya juga punya perasaan yang sama. Tapi saya takut. Takut saya hanya tamu sementara di hidup ibu. Kamu bukan tamu. Kamu cahaya yang masuk saat rumah saya gelap. Fajar memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih, kalau saya bisa, saya ingin tinggal di sini. Jaga rumah ini, jaga ibu. Hana mengusap tangan Fajar perlahan. Kita tidak perlu buru-buru. Tapi saya ingin kamu tahu, kamu bukan lagi sekadar pekerja di mata saya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Tak lagi ada sekat yang sama. Meskipun mereka tetap menjaga jarak, tapi setiap tatapan, setiap sentuhan, terasa lebih hangat dan bermakna. Fajar bekerja dengan semangat baru. Ia mulai menata ulang rumah kaca, menanam bibit anggrek baru, dan membersihkan kaca yang berdebu. Hana membantunya memilih bunga, membeli pupuk, bahkan ikut menyapu tanah. Suatu hari, saat mereka sedang menyiram tanaman, Hana berkata, kamu tahu, orang-orang mungkin akan memandang hubungan kita aneh. Tapi saya tidak peduli. Fajar menoleh, menatapnya lekat-lekat. Saya juga tidak peduli. Yang saya tahu, saya ingin melihat ibu tersenyum setiap hari. Hana tertawa kecil, berarti kita sama-sama gila. Gila karena saling peduli, jawab Fajar sambil tersenyum. Namun, di balik kebahagiaan itu, Fajar tahu ia masih berstatus ilegal. Jika sewaktu-waktu imigrasi datang, semuanya bisa hancur. Ia bertekad menyelesaikan proses legalisasi yang sedang Hana bantu urus. Ia juga mulai belajar bahasa Korea lebih serius, agar suatu hari bisa benar-benar menjadi bagian dari negeri ini, dan dari hidup Hana. Kebahagiaan yang Fajar dan Hana rasakan, seolah menjadi angin segar di tengah kehidupan yang sebelumnya penuh luka dan sepi. Namun, seperti hidup yang tidak pernah sepenuhnya tenang, awan gelap mulai menggantung di atas kepala mereka. Semua bermula dari telepon yang masuk ke ponsel rumah Hana. Fajar sedang memangkas semak-semak di taman saat Hana memanggilnya dengan wajah panik. Fajar, telepon dari pihak imigrasi. Mereka akan melakukan pengecekan rumah-rumah warga yang diduga mempekerjakan TKI ilegal. Fajar sontak berhenti bekerja. Wajahnya langsung pucat. Bagaimana bisa? Bukankah kita sedang proses legalisasi? Iya, tapi proses itu belum selesai. Dan kamu masih dianggap ilegal sampai dokumen resminya keluar, ujar Hana cepat. Mereka bilang akan datang dalam 3 hari ke depan.
Ini razia mendadak. Fajar duduk di bangku taman, napasnya berat. Kalau saya ketahuan, saya bisa langsung dideportasi. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak akan biarkan itu terjadi. Kita akan pikirkan sesuatu. Malam itu, suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Mereka duduk di ruang makan, tapi tidak ada satupun yang menyentuh makanan. Fajar akhirnya bicara, "Mungkin, saya harus pergi dulu dari rumah ini. Sembunyi sementara." "Tidak," tegas Hana. "Kamu tidak melakukan kejahatan. Kamu hanya jadi korban sistem. Saya tidak akan biarkan kamu lari seperti penjahat. Tapi kalau saya tetap di sini, ibu bisa ikut diselidiki. Ibu bisa dianggap menampung buronan." Hana menghela napas panjang. "Saya tidak peduli. Saya hanya tidak ingin kehilangan kamu." Fajar menunduk, hatinya tercabik. "Saya juga tidak ingin pergi, tapi saya tidak mau jadi beban." Setelah beberapa saat hening, Hana berkata pelan, "Kalau begitu, saya akan bicarakan ini dengan pengacara saya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan agar kamu tidak dideportasi." Keesokan harinya, Hana pergi ke kantor pengacara. Fajar tinggal di rumah dan mencoba tetap tenang, meskipun pikirannya kalut. Ia bahkan sempat berpikir untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Bersembunyi, bekerja kasar, hidup dalam bayang-bayang. Tapi setelah merasakan cinta dan ketenangan, rasanya terlalu berat untuk kembali ke titik nol. Menjelang sore, Hana pulang dengan wajah letih. "Bagaimana, Bu?" tanya Fajar cemas. Pengacara bilang, "Ada dua pilihan. Pertama, kamu menyerahkan diri dan ikut program pemulangan sukarela. Tapi itu berarti kamu akan dideportasi dan tidak bisa kembali ke Korea selama 5 tahun. Fajar menghela napas. "Pilihan yang berat." "Yang kedua, kita ajukan permohonan perlindungan sebagai korban penipuan agen TKI. Tapi kita harus punya bukti kuat, dan selama proses itu, kamu harus menghindari razia." Fajar mengangguk pelan. "Saya pilih yang kedua. Saya tidak mau pulang dengan tangan kosong." Hana menatapnya dengan bangga. "Saya akan bantu kamu, apapun risikonya." Selama 2 hari ke depan, Fajar benar-benar berhati-hati. Ia tidak keluar rumah, bahkan tidak menampakkan diri ke halaman. Semua pekerjaan rumah ia kerjakan dari dalam. Hana yang mengurus belanja dan urusan luar rumah. Namun di hari ketiga, saat pagi baru menyingsing, terdengar bel pintu rumah berbunyi keras. Ding dong, ding dong. Hana langsung melihat dari jendela dan wajahnya pucat. Itu mereka, petugas imigrasi. Fajar panik. "Saya harus pergi. Di mana saya bisa sembunyi?" Hana menarik tangan Fajar. "Ikut saya." Mereka berlari ke ruang belakang, lalu masuk ke lorong kecil yang mengarah ke gudang bawah tanah. Hana membuka pintu rahasia di balik lemari besar, sesuatu yang bahkan Fajar tidak tahu sebelumnya. "Di sini kamu sembunyi. Jangan keluar sampai saya panggil," ujar Hana cepat. Fajar masuk ke ruangan gelap dan sempit itu. Pintu ditutup perlahan. Ia duduk di lantai dingin, menahan napas saat mendengar suara pintu utama dibuka. Di atas, 2 petugas imigrasi masuk bersama seorang staf pemerintah. Hana menyambut mereka dengan senyum tegang. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya Hana sopan. "Kami mendapat laporan bahwa Anda mempekerjakan seorang warga asing tanpa dokumen resmi," ucap petugas itu. "Laporan itu tidak benar," jawab Hana tegas. "Saya tinggal sendiri di rumah ini. Maukah kami memeriksa seluruh rumah?" Hana mengangguk. "Silakan." Mereka mulai memeriksa ruangan demi ruangan. Dapur, kamar, gudang, bahkan taman belakang. Fajar mendengar langkah kaki mereka dari bawah, dan detak jantungnya berpacu kencang. Ia menggenggam kalung kecil milik ibunya yang selalu ia bawa, berharap ini bukan hari terakhirnya di Korea. Setelah hampir 1 jam, para petugas kembali ke ruang depan. "Semuanya bersih, Bu Hana. Tapi kalau ada perkembangan, kami akan kembali," ucap salah satu dari mereka. "Saya paham," jawab Hana dengan tenang. Setelah mereka pergi, Hana menutup pintu, memastikan semuanya aman, lalu segera membuka pintu rahasia ke ruang bawah. Fajar keluar, wajahnya pucat dan penuh keringat.
Nyaris, ucapnya lirih. Saya nyaris tertangkap. Hana memeluk Fajar erat. Kamu aman? Untuk sekarang. Malam itu, mereka duduk berdampingan di sofa. Fajar menatap wajah Hana yang terlihat sangat letih. Kenapa ibu sampai segitunya bantu saya? Saya cuma orang asing di negeri ini. Hana menoleh. Kamu bukan orang asing di hati saya. Kamu orang pertama yang membuat saya hidup lagi setelah suami saya tiada. Kamu mengisi ruang kosong yang tak pernah bisa diisi siapapun. Fajar terdiam, lalu berkata pelan, saya tidak akan sia-siakan kepercayaan ibu. Hana menggenggam tangan Fajar. Kita akan lewati semua ini bersama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Korea, Fajar merasa benar-benar punya tempat untuk kembali, meski badai baru saja dimulai. Setelah lolos dari pemeriksaan imigrasi, Fajar dan Hana mencoba kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Namun rasa was-was masih menyelimuti, terutama karena proses legalisasi Fajar belum selesai. Mereka tetap hati-hati, membatasi interaksi dengan orang luar, dan menjaga setiap langkah. Sampai suatu pagi, saat Hana sedang menyiram bunga di rumah kaca, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria parubaya turun dari mobil, mengenakan jas rapi dan wajah penuh kecurigaan. Fajar yang sedang merapikan rak bunga di dalam rumah kaca segera menyadari kehadirannya. Bu Hana, panggil Fajar, ada tamu datang. Hana menoleh, lalu wajahnya berubah tegang. Itu kakak ipar saya, saudara dari almarhum suami. Pria itu berjalan masuk tanpa banyak basa-basi. Hana, katanya langsung, saya dengar kabar tidak enak. Kamu menyembunyikan orang asing di rumah ini. Hana berdiri tegak. Kamu dapat kabar dari mana, Opa? Lingkungan ini kecil. Banyak tetangga yang memperhatikan. Kamu pikir bisa menyembunyikan laki-laki muda di rumah tanpa ada yang membicarakan? Fajar berdiri sedikit di belakang Hana, menunduk. Ia tahu dirinya sedang menjadi pusat masalah. Pria itu, Pak Jin, menatap Fajar tajam. Jadi ini orangnya. Hana melindungi Fajar. Dia pekerja saya. Dia membantu merawat rumah dan rumah kaca. Dan dia bukan penjahat. Dia ilegal. Kalau imigrasi tahu kamu menampung dia, kamu bisa kena masalah hukum. Hana, jangan main-main. Reputasi keluarga kita bisa hancur. Fajar menatap Hana dengan cemas. Bu, saya bisa pergi. Saya tidak ingin ibu disalahkan. Hana menatap Fajar sejenak lalu balik ke arah kakak iparnya. Saya tidak peduli reputasi keluarga. Saya peduli pada apa yang saya rasa benar. Fajar ditipu oleh agen TKI. Dia hanya ingin hidup layak. Apa itu salah? Pak Jin mendengus. Jangan bilang kamu punya hubungan dengan dia. Hening. Lalu Hana berkata dengan tenang, kalaupun iya, itu urusan saya. Ucapan itu membuat Fajar semakin terkejut. Ia tidak menyangka Hana akan berkata sejujur itu di depan keluarganya. Pak Jin menggeleng, kecewa. Kamu sudah gila. Suamimu belum 2 tahun meninggal, dan kamu jatuh cinta pada TKI ilegal? Ini bukan drama, Hana. Ini dunia nyata. Justru karena ini dunia nyata, saya tidak mau pura-pura lagi. Pak Jin meninggalkan rumah dengan wajah kesal, tapi sebelum masuk mobil ia sempat berkata, kalau kamu terus seperti ini, keluarga kami tidak akan bertanggung jawab pada apapun yang terjadi padamu. Setelah kepergian Pak Jin, Fajar dan Hana duduk di ruang tamu dalam keheningan. Ibu, saya minta maaf, ucap Fajar akhirnya. Untuk apa minta maaf? Karena kehadiran saya membuat ibu dijauhi keluarga sendiri. Hana menghela napas. Saya tidak menyesal. Sudah lama saya merasa sendirian, bahkan ketika suami saya masih hidup. Dia orang baik, tapi kami tidak pernah benar-benar dekat. Dan kamu membuat saya merasa dihargai sebagai manusia. Fajar menatap Hana, matanya berkaca-kaca. Saya juga merasa begitu. Tapi saya takut, semua ini bisa hancur hanya karena status saya. Tapi kita tidak akan menyerah. Pengacara saya sedang mengumpulkan dokumen dan bukti, termasuk rekaman kamu saat ditipu agen TKI. Beberapa hari berlalu, dan masalah baru kembali datang. Salah satu mantan karyawan rumah kaca,
yang diberhentikan karena tidak jujur, mengetahui keberadaan Fajar dan mengancam akan melapor ke imigrasi jika tidak dibayar uang tutup mulut. Hana marah saat mendengar kabar itu. Orang itu memang tidak tahu diri. Kita tidak bisa terus-terusan sembunyi atau bayar orang untuk tutup mulut, Bu, ujar Fajar tenang. Lalu kamu mau bagaimana? Saya pikir, sudah waktunya kita terbuka. Kalau memang saya dianggap melanggar hukum, biar pengadilan yang putuskan. Tapi saya tidak ingin ibu terus dalam tekanan. Hana menatap Fajar, bangga tapi juga khawatir. Kamu terlalu baik, Fajar. Dunia ini tidak selalu adil pada orang baik. Tapi saya ingin mencoba hidup jujur. Akhirnya, dengan bantuan pengacara, Hana memutuskan untuk mengumumkan kasus Fajar ke publik lewat media lokal. Ia memberi pernyataan bahwa Fajar adalah korban penipuan agen TKI, dan sudah membantu banyak dalam membangun kembali rumah kaca peninggalan suaminya. Wawancara itu ditayangkan di stasiun televisi lokal. Dalam tayangan itu, Fajar berbicara dalam bahasa Korea yang masih terbata-bata, tapi tulus. Saya tidak datang ke Korea untuk menipu. Saya datang untuk bekerja dan menghidupi keluarga. Tapi saya ditipu. Untung saya bertemu orang sebaik Ibu Hana. Kalau saya harus diadili, saya terima. Tapi saya berharap, saya bisa diberi kesempatan hidup yang layak di sini. Respon masyarakat cukup mengejutkan. Banyak warga yang simpati pada kisah Fajar. Komentar positif bermunculan. Beberapa bahkan datang ke rumah kaca untuk membeli bunga sebagai bentuk dukungan. Namun tidak semua orang bersimpati. Beberapa pihak tetap melaporkan keberadaan Fajar ke kantor imigrasi. Surat pemanggilan resmi pun tiba di rumah Hana. Fajar diminta hadir untuk pemeriksaan dan klarifikasi status. Hari itu pun tiba. Di pagi yang mendung, Fajar mengenakan kemeja putih dan celana kain bersih. Hana mengantar sampai depan kantor imigrasi. Apapun yang terjadi di dalam, kamu tetap Fajar yang saya kenal, ucap Hana sambil menggenggam tangan Fajar erat. Saya akan baik-baik saja, jawab Fajar lirih. Ia masuk ke dalam gedung dengan langkah berat, namun kepala tegak. Di dalam, ia disambut oleh petugas yang sudah menonton wawancara televisinya. Salah satu dari mereka berkata pelan, kisahmu menyentuh banyak orang, Fajar. Tapi prosedur tetap harus dijalankan. Beberapa jam kemudian, Fajar keluar dari ruang pemeriksaan dengan wajah campur aduk. Hana segera menghampiri. Bagaimana hasilnya? Fajar menghela napas. Mereka bilang, saya bisa lanjut tinggal selama proses hukum berjalan. Tapi saya belum bebas. Saya harus datang ke pengadilan minggu depan. Hana mengangguk. Itu sudah lebih baik dari deportasi langsung. Kita akan terus berjuang. Fajar menggenggam tangan Hana lebih erat. Selama ibu di sisi saya tidak takut. Hari sidang akhirnya tiba. Fajar bangun sejak subuh. Wajahnya pucat, perutnya terasa kosong meskipun Hana sudah menyiapkan sarapan hangat. Di meja makan, suasana hening. Makan sedikit dulu, kata Hana lembut. Fajar menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa makan apa-apa. Rasanya mual. Hana menatap pemuda itu dengan penuh rasa sayang. Ia mendekat dan merapikan kerah kemeja Fajar yang sedikit kusut. Kamu harus kuat. Hari ini bukan tentang kalah atau menang. Ini tentang kejujuranmu. Hakim akan melihat itu. Fajar menarik napas panjang, lalu menunduk. Saya tidak takut dihukum, Bu. Saya hanya takut ibu kecewa kalau hasilnya tidak sesuai harapan. Hana tersenyum lirih. Apapun hasilnya, kamu tetap Fajar yang membuat saya bangga. Kita hadapi bersama, ya? Fajar mengangguk pelan. Kantor pengadilan imigrasi terletak di pusat kota. Gedungnya besar dan penuh lalu lalang orang dengan berbagai urusan imigrasi. Di ruang tunggu, Fajar duduk bersama Hana dan pengacara mereka, Tuan Kim, seorang pria parubaya yang sabar dan tenang. Kita sudah siapkan semua dokumen, kata Tuan Kim. Rekaman suara agen TKI, bukti transfer uang, kesaksian Bu Hana, dan surat dukungan dari warga sekitar. Kita punya peluang. Fajar hanya bisa mengangguk. Di dalam hatinya, ia berdoa dalam diam. Tak lama, namanya dipanggil. Ruang sidang tidak terlalu besar. Hanya ada hakim,
2 petugas imigrasi, dan beberapa staf pengadilan. Fajar duduk di kursi tengah, sementara Hana duduk di bangku belakang sebagai saksi. Hakim, seorang wanita berusia sekitar 50-an, membuka berkas dan mulai membaca kronologi kasus. Saudara Fajar, Anda masuk ke Korea Selatan melalui visa turis. Lalu tidak kembali ke negara asal sesuai jadwal. Benar? Benar, Yang Mulia, jawab Fajar pelan namun jelas. Anda mengaku ditipu oleh agen TKI ilegal yang menjanjikan pekerjaan resmi di Korea Selatan. Apakah Anda memiliki bukti? Tuan Kim menyerahkan berkas-berkas. Yang Mulia, kami lampirkan bukti transfer uang dari Fajar kepada agen, rekaman suara percakapan saat agen menjanjikan pekerjaan resmi, serta pernyataan tertulis dari 3 korban lain yang mengalami hal serupa. Hakim menatap Fajar. Apakah Anda tahu bahwa tinggal di Korea secara ilegal adalah pelanggaran hukum? Fajar menunduk. Saya tahu, Yang Mulia. Tapi saya tidak punya pilihan. Saat saya tiba di sini, agen saya menghilang. Saya tidak tahu harus kemana. Saya hanya ingin bekerja dan membantu keluarga saya di Indonesia. Lalu bagaimana Anda bisa tinggal di rumah Ibu Hana? Hana maju sebagai saksi. Saya menemukan Fajar dalam kondisi terlantar di pasar bunga. Saya ajak ke rumah untuk membantuku di rumah kaca. Seiring waktu, saya mengenalnya lebih jauh. Dia pekerja keras dan tulus. Salah satu petugas imigrasi bertanya, apakah Anda menjalin hubungan pribadi dengan yang bersangkutan? Hana tidak menghindar. Ya, saya mencintainya. Tapi itu bukan alasan utama saya membelanya. Saya percaya dia adalah korban, bukan pelanggar hukum yang berniat jahat. Suasana ruang sidang menjadi sunyi. Hakim menatap Hana sejenak sebelum kembali melihat ke arah Fajar. Apakah Anda ingin tetap tinggal di Korea? Fajar menatap mata Hakim. Ya, Yang Mulia. Tapi bukan untuk melanggar hukum lagi. Saya ingin bekerja secara sah. Saya ingin hidup jujur. Kalau saya harus dihukum dulu, saya terima. Tapi tolong beri saya kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bukan orang jahat. Sidang berlangsung hampir 2 jam. Setelah itu, Hakim berkata, kami butuh waktu untuk mempertimbangkan. Keputusan akan dibacakan pukul 2 siang nanti. Fajar dan Hana keluar dari ruang sidang dengan napas lega, meskipun keputusan belum keluar. Di luar gedung, Fajar berdiri di bawah pohon besar, memandangi langit mendung. Kalau saya dideportasi, saya ingin berterima kasih dulu, Bu, ucap Fajar perlahan. Jangan bicara seperti itu, potong Hana. Fajar tersenyum kecil. Saya tidak menyesal datang ke Korea. Meskipun saya datang dengan cara yang salah, tapi saya bertemu Ibu. Itu anugerah. Hana memegang tangan Fajar. Kamu tidak akan kemana-mana. Kita sudah sejauh ini. Tuhan tidak akan biarkan perjuanganmu sia-sia. Waktu terasa berjalan lambat. Jarum jam akhirnya menunjuk pukul 2 siang. Mereka kembali masuk ke ruang sidang. Hakim duduk dengan wajah serius, memegang selembar kertas. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kesaksian, dan kondisi kemanusiaan, pengadilan memutuskan bahwa Fajar adalah korban dari jaringan perdagangan manusia. Oleh karena itu, status deportasi ditangguhkan. Hana menutup mulutnya, menahan tangis. Fajar diberikan kesempatan untuk tinggal di Korea Selatan dalam status tinggal terbatas selama 2 tahun. Ia harus bekerja secara legal, tidak boleh terlibat pelanggaran hukum, dan akan diawasi oleh lembaga sosial. Setelah 2 tahun, ia bisa mengajukan perpanjangan atau perubahan status. Fajar menatap Hakim dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Di luar ruang sidang, Fajar dan Hana berpelukan. Hana menangis pelan di bahu Fajar. Kita berhasil, bisiknya. Ini semua karena Ibu. Karena kita, balas Hana. Fajar menatap langit yang mulai cerah. Hatinya terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia menginjakkan kaki di Korea, ia merasa tidak lagi dikejar-kejar. Ia merasa diterima. Sore itu, mereka pulang ke rumah dengan langkah lebih ringan. Fajar duduk di teras rumah kaca, menatap bunga-bunga yang bermekaran. Saya ingin bekerja lebih giat dari sebelumnya, ucapnya.
Hana tersenyum. Rumah kaca ini akan jadi bukti bahwa kamu bisa sukses dengan cara yang benar. Fajar mengangguk. Dan saya akan kirim uang ke orang tua di desa. Mereka pasti senang dengar kabar ini. Hana menggenggam tangan Fajar. Saya bangga padamu. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan saya, Bu. Mulai sekarang, jangan panggil saya, Bu, lagi. Fajar menoleh, kaget. Lalu saya harus panggil apa? Hana tersenyum. Panggil saja Hana. 2 bulan berlalu sejak keputusan pengadilan yang memberi Fajar izin tinggal sementara di Korea. Dalam waktu singkat, hidupnya berubah drastis. Dari seorang yang tidur di emperan pasar, ia kini bekerja secara legal, tinggal di rumah yang nyaman, dan dikelilingi oleh orang-orang yang percaya padanya. Rumah kaca milik Hana berkembang pesat. Penjualan bunga meningkat tajam berkat simpati masyarakat terhadap kisah mereka. Media lokal bahkan beberapa kali datang untuk meliput, dan pelanggan pun semakin ramai. Fajar, panggil Hana dari dapur suatu pagi, pesanan bunga dari Hotel Grand Seoul sudah harus dikirim jam 10. Ya? Siap? Jawab Fajar sambil membawa pot bunga yang baru ditanam semalam. Hidup mereka kini tertata. Fajar bangun pagi, merawat tanaman, mengurus pengiriman, dan pada sore hari biasanya belajar bahasa Korea dari guru privat yang diatur oleh lembaga sosial sebagai bagian dari program integrasi. Hana juga tampak lebih ceria. Ia tidak lagi hidup menyendiri. Hubungannya dengan keluarga pun mulai membaik, walau belum sepenuhnya pulih. Suatu sore, saat Fajar sedang menyiram anggrek di ujung rumah kaca, Hana datang membawa sebuah surat resmi. Ini dari kantor imigrasi, katanya sambil menyerahkannya. Fajar membacanya pelan-pelan. Wajahnya langsung berubah kaget. Ibu, maksud saya Hana. Ini, saya dapat beasiswa pelatihan hortikultura selama 6 bulan di Pusat Pertanian Korea. Hana terkejut sekaligus senang. Serius? Siapa yang mencalonkan kamu? Ada relawan dari lembaga sosial yang diam-diam mendaftarkan saya. Katanya, saya punya potensi. Fajar menatap Hana dengan mata berkaca-kaca. Ini rezeki yang tidak pernah saya bayangkan. Saya pikir hidup saya akan berakhir waktu saya kabur dari agen itu. Tapi sekarang, semua seperti mimpi. Hana tersenyum lembut. Itu bukan mimpi, Fajar. Itu hasil kerja keras dan kejujuran kamu. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan keberangkatan Fajar. Meski pelatihan hanya 6 bulan, itu adalah langkah besar. Ia akan belajar langsung dari para ahli pertanian modern, mendapatkan sertifikat resmi, dan membuka peluang besar untuk masa depan. Satu malam sebelum berangkat, mereka duduk di teras rumah kaca, ditemani secangkir teh hangat. Hana, Fajar membuka pembicaraan, suaranya agak bergetar. Saya tidak tahu harus bilang apa. Rasanya belum cukup semua terima kasih yang saya ucapkan. Tidak perlu terlalu banyak kata, Fajar. Kamu sudah membalas semua itu dengan tindakan. Fajar menunduk, lalu menatap Hana dalam-dalam. Kalau saya selesai pelatihan nanti, bolehkah saya kembali ke sini? Kembali ke rumah ini, ke sampingmu. Hana terdiam. Angin malam bertiup pelan. Lalu ia menjawab, pelan tapi pasti, rumah ini akan selalu menunggumu. Waktu berlalu cepat. Fajar menjalani pelatihan dengan antusias. Ia belajar sistem irigasi modern, pemupukan otomatis, hingga teknik pembibitan tingkat lanjut. Ia menjadi peserta paling aktif dan cepat menyerap ilmu. Pelatihnya, seorang profesor senior, sempat berkata, Fajar, kamu punya tangan emas untuk tanaman. Setelah pelatihan ini, kamu bisa buka usaha sendiri atau bahkan jadi instruktur. Fajar hanya tersenyum. Dalam hatinya, satu nama selalu terlintas. Hana. 6 bulan berlalu. Fajar kembali ke rumah kaca dengan membawa sertifikat kelulusan dan satu ide besar. Mengembangkan rumah kaca menjadi pusat pembibitan dan pelatihan bagi pemuda-pemuda Asia Tenggara yang ingin belajar pertanian modern. Saya ingin rumah kaca ini bukan hanya tempat jual bunga, jelas Fajar kepada Hana dengan penuh semangat. Tapi tempat orang belajar. Tempat harapan ditumbuhkan. Hana menatap Fajar dengan mata berkaca-kaca. Kamu tidak hanya membawa pulang ilmu, tapi juga impian. Tak lama setelah itu, rezeki kembali menghampiri.
Sebuah perusahaan besar bidang agrikultur dari Jepang mengunjungi rumah kaca. Mereka tertarik bekerja sama dengan Hana dan Fajar untuk mengembangkan sistem pertanian berbasis rumah kaca di desa-desa di Asia Tenggara. Kami mencari sosok seperti Anda, Tuan Fajar, kata perwakilan perusahaan itu. Punya pengalaman sebagai pekerja migran, tapi juga punya ilmu dan empati. Maukah Anda menjadi duta program kami? Fajar terdiam. Ia melirik Hana, lalu menjawab, saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Tapi kalau Hana mengizinkan, saya mau. Hana menatap Fajar lama, lalu berkata pelan, kamu sudah bukan milik satu tempat lagi, Fajar. Dunia membutuhkanmu. Mereka akhirnya mendirikan yayasan kecil bernama Rumah Harapan Bunga, yang fokus membantu korban penipuan tenaga kerja asing, terutama dari Asia Tenggara. Fajar menjadi mentor, sementara Hana menjadi pengurus utama dan penyedia tempat. Media kembali menyorot kisah mereka. Kali ini bukan sebagai korban, tapi sebagai inspirasi. Dulu saya hanya ingin bertahan hidup, ujar Fajar dalam sebuah wawancara. Tapi sekarang saya ingin membantu orang lain hidup dengan layak. Ketika ditanya tentang hubungannya dengan Hana, Fajar menjawab tenang, dia bukan hanya penyelamat saya. Dia bagian dari hidup saya. Cinta kami tidak dimulai dari kemewahan, tapi dari luka. Dan dari luka itulah, kami membangun sesuatu yang indah. Suatu pagi yang cerah, Fajar memegang sebuah kotak kecil di tangannya. Ia gugup, tapi mantap. Ia mendekati Hana yang sedang memeriksa pot bibit baru. Hana? Iya? Aku ingin bertanya sesuatu. Hana menoleh. Apa itu? Fajar membuka kotak kecil itu. Di dalamnya ada cincin sederhana, tapi elegan. Bolehkah? Aku bukan hanya tinggal di rumah ini, tapi juga hidup bersamamu selamanya. Hana menutup mulutnya, terkejut, lalu perlahan air mata menetes di pipinya. Fajar, kamu yakin? Sangat yakin. Hana mengangguk sambil tertawa kecil. Ya, tentu saja, ya. Fajar yang dulu hanya bermodalkan tekad, kini menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Dari ditipu agen, nyaris dideportasi, hingga bertemu cinta dan membawa pulang rezeki yang tak terduga. Karena terkadang, hidup memang tidak bisa ditebak. Tapi jika kita tetap jujur, berani, dan tidak menyerah, maka semesta akan membalas dengan cara yang paling indah.